Ya, tes. Kita mulai ya, insyaallah. Sebentar. Baik. Ya, tes. Kita mulai ya, insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para aba, para ummahat, dari wali murid dan juga peserta ya majelis kajian dari GAIS ya, Majelis Ta'lim Al-Fath GAIS ya. Baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita diperkenankan kembali untuk dapat bersuah melanjutkan kajian kita membahas risalah atau kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa atau Tsalatsatul Usul wa Adillatuha. Itu 3 landasan utama atau 3 prinsip utama beserta dengan dalil-dalilnya. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas yakni ucapan muallif atau penulis ya tentang ya apa namanya man rabbuka, yaitu faida qila laka man rabbuka, apabila ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, fakul, maka ucapkan apa? Rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina ya bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Ya, itu di kesempatan yang terakhir kalau saya tidak salah ingat. Ya, kita sudah sampai di dalam bahasan ini ya. Dan juga kita juga sudah membahas tentang ya hakikat dari alam. Alam artinya ya wa kullu ma siwallah alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam, makhluk. Dan aku adalah salah satu dari alam atau ciptaan tersebut. Nah, terus kemudian juga kita sudah membahas tentang faida qila laka bima arafta rabbaka. Jika ada yang bertanya kepadamu, bagaimana cara kamu tahu mengenal Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu? Faqul, maka katakanlah bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku mengenal penciptaku melalui ayat-ayat atau tanda-tandanya dan makhluk-makhluk atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan ya ucapan muallif atau penulis ya tentang konsekuensi daripada kita menyebut Allah sebagai Rabb, maka Allah adalah ilah. Allah adalah sesembahan. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau berkata, "War-rabbu huwa al-ma'bud." Rabb itu hakikatnya adalah al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Jadi al-ma'bud ini adalah isim maf'ul ya atau objek ya dari kata apa namanya?
abidah, yaitu yang menyembah atau beribadah. Fa'ilnya disebut dengan al-abidu, atau juga bisa abdun. Nah, oleh karena itu makanya orang yang beribadah, orang yang menyembah disebut dengan abid atau abdun. Dan kita semua adalah hamba. Dan yang kita sembah adalah Allahu Azza wa Jalla. Karena Allah adalah al-ma'bud. Dan Allah adalah Rabb kita. Di kesempatan yang lalu sudah kita pelajari dan kita bahas bahwa makna Rabb itu sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidaklah lepas dari 3 makna yang paling utama. Yang pertama, ketika kita menyebut Allahu Rabbuna, ay ma'nahu Allahu Khaliquna. Ya, jadi pada saat kita mengatakan Allah adalah Rabb kami, maka maknanya atau maksudnya adalah Allah adalah pencipta kami. Allah adalah Khaliquna. Allah yang menciptakan kita semua. Ya, karena kita semua ada karena diciptakan. Dan karena itu ada pencipta. Dan pencipta kita adalah Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan Allah yang menciptakan kita, Allah adalah Khaliquna, maka Allah adalah Malikuna. Allah adalah pemilik kita, penguasa kita, yang memiliki kita, yang menguasai kita. Sehingga kita berada di bawah kekuasaan Allah. Karena sejatinya kita adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata Malik ini bisa dibaca Malik atau Malik. Ya. Sebagaimana yang mu'tabar di dalam bacaan suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Maknanya memang beda. Maliki Yaumiddin, mimnya dibaca panjang, artinya adalah raja, penguasa. Tapi kalau mimnya dibaca pendek, ya, Maliki Yaumiddin, artinya adalah pemilik. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, kata Malik dengan mim panjang dan mim pendek ini adalah di antara kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dua-duanya dengan 2 bacaan yang ada ini saling menguatkan, saling menyempurnakan. Dan ini sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah adalah raja kita, penguasa kita, dan pemilik kita. Dan kata Syekh Utsaimin, manusia boleh jadi mereka memiliki sesuatu. Mereka menjadi pemilik, misalnya pemilik tanah, pemilik bangunan, pemilik rumah. Tapi belum tentu mereka menguasai loh. Karena betapa banyak orang-orang sekarang punya harta, punya banyak tanah, tapi ternyata tidak memiliki kekuasaan tersebut. Ya. Nah, sementara di sisi lain, ya, juga ada sebagian manusia memiliki kekuasaan. Ya, memiliki wewenang dan kekuasaan, tapi ternyata dia tidak memiliki. Seperti misalnya Pak Wali Kota atau Pak Presiden. Dia memiliki kekuasaan, tapi ternyata yang dikuasai belum tentu dia miliki. Tidak dia miliki. Tapi Allah Azza wa Jalla, apa yang Allah miliki, Allah kuasai. Apa yang Allah kuasai, Allah miliki. Semua kerajaan di langit dan bumi adalah di bawah kekuasaan Allah dan milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah lah semua kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itulah kesempurnaan Allah. Dan ketika Allah menciptakan, artinya kita berada di bawah kekuasaan Allah. Kita miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ketika ada musibah atau ada orang yang meninggal dunia, kita beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ini lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita ilaihi ilallah raji'un. Sesungguhnya kita kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pencipta kita. Karena Allah adalah Rabb kita. Ketika kita menyebutkan Allah Rabbuna,
Allahu khaliquna wa malikuna. Allah adalah pencipta kita, pemilik kita dan penguasa kita. Berarti kita dimiliki Allah dan dikuasai Allah. Sehingga tidak ada alasan ya bagi orang-orang yang mereka menggemakan hak asasi manusia, menggaungkan, mendengung-dengungkan hak asasi manusia. Dengan hak asasi manusia ini mereka beralasan merusak tubuh mereka. Orang tuanya marah, kemudian dia pun balas ngamuk lagi. Dia juga marah balik. Nah, ketika si ABG ini marah, dia beralasan, ya katanya dia, saya ini anak sudah gede. Dia menganggap dirinya sudah dewasa, sudah bisa menentukan untuk dirinya. Dan ini badan-badanku, ini tubuhku. Ya. Jadi biarin dong aku mau ngapa-ngapain dengan tubuhku, badan-badanku sendiri. Ya. Mau dia tato kayak, mau dia iniin kayak, mau dia ituin, itu alasan dia. Ya. Nah, padahal jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Orang-orang yang belajar tauhid, belajar akidah, ya. Ketika ada anak-anak model seperti ini atau ada orang-orang yang seperti ini juga sama, ya, para penyeru feminisme, liberalisme dan yang semisalnya, ya. Jadi mereka ketika beralasan dengan hak asasi manusia, ini tubuh mereka sendiri, biarinlah, itu kan privasi mereka, mau mereka apa-apain ya terserah mereka gitu kan. Maka kita jawab, ya, kita sejatinya nggak punya apa-apa. Yang ada pada diri kita itu milik Allah. Tubuh kita juga milik Allah. Allah titipkan kepada kita, kita diperintahkan untuk menjaganya. Nah, makanya di antara hikmah, Allah melarang merubah ciptaan. Ya, Allah melarang kita merubah ciptaannya, seperti misalnya mencukur alis, operasi plastik, ya, atau yang semisalnya, yaitu yang termasuk taghyir, ya, khalqillah, ya, merubah ciptaan Allah, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna. Ya, fi ahsanit taqwim, dalam bentuk yang paling baik. Kalau kita ubah-ubah berarti seakan-akan kita ini tidak meyakini atau kita menggugat, ya, tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan hambanya. Ya, sehingga kita merasa ada yang nggak sempurna dengan diri kita sehingga perlu diubah-ubah. Lagian itu bukan tubuh kita, bukan badan-badan kita, tapi milik Allah. Dan ini pula harus sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kaki kamu nak punya Allah, tangan kamu nak punya Allah, mata kamu nak punya Allah, telinga kamu nak punya Allah. Allah yang memberikan kepada kamu agar mereka bersyukur kepada Allah. Allah Maha Baik. Allah karuniakan kepada kita manusia tubuh, kaki. Dengan kaki kita bisa berjalan, bisa berdiri, bisa melangkah. Dengan tangan kita bisa memegang, kita bisa makan dengan tangan kanan, dan seterusnya. Dengan mata kita bisa melihat, dengan telinga kita bisa mendengar. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla begitu baiknya, ya jemaah sekalian, kepada kita semua, ya. Ini harus sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Agar mereka apa? Agar mereka senantiasa merasa bersyukur kepada Allah. Jadi tertanam di dalam diri mereka, ya, tentang betapa besarnya karunia-karunia Allah Azza wa Jalla untuk mereka semua. Sehingga mereka akan menjadi hamba yang selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya semua yang ada di dalam diri kita ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Allah titipkan kepada kita. Karena itu karunia Allah harus disyukuri. Harus dijaga, dipelihara. Nah, di antaranya kita tahu nih mata kita adalah milik Allah. Harus kita jaga, kita syukuri. Dan tidak boleh kita gunakan untuk hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah atau di dalam kemaksiatan. Tangan kita ini Allah yang ciptakan. Milik Allah, Allah titipkan kepada kita. Maka harus kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Untuk menolong orang, ya, ataupun untuk membantu,
untuk bekerja, untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak digunakan untuk menzalimi orang, memukul orang, menjewer, menjambak, dan seterusnya. Ya, jadi kita gunakan anggota tubuh kita ini adalah ya untuk melakukan aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan itu hakikat daripada ibadah. Nah, jadi Allah adalah Khalik dan Malik, baru kemudian Allah Mudabbir. Allah Mudabbiruna. Allah adalah pengatur kita. Artinya semua sudah diatur oleh Allah. Segala apa yang ada di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala sudah atur semuanya. Tidak ada yang terluput dan terlepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Hidup mati kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur semuanya sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan kebijaksanaan Allah, sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah menentukan sesuatu, itu sudah sesuai dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah pasti baik, mengandung kebaikan. Ya. Nah, oleh karena itu, siapa yang meyakini Allah adalah sebagai pengaturnya, dia akan merasa tenang, qanaah, kokoh, sabat, mantap. Ya. Karena dia meyakini Allah yang mengatur semuanya untuk dirinya. Kewajiban dia cuma ikhtiar, cuma berusaha. Selebihnya dia bertawakal kepada Allah. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, itulah Rabb kita, Allah pencipta kita, penguasa dan pemilik kita dan pengatur kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, mengatur kita, dan Allah yang menguasai kita, maka Allah la ma'budi. Allah adalah sesembahanku. Hanya kepada Allah semata aku menyembah, aku beribadah, hanya kepada Allah semata. Makanya Al-Fatihah itu esensi daripada 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah kalimat yang luar biasa. Kalamullah yang susunannya sangat luar biasa sekali. Karena di dalam kalimat ini kita mendahulukan objeknya. Kita tidak mengatakan na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembahmu dan kami memohon pertolongan kepadamu. Tapi objeknya kita taruh di depan, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'buduka. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, saking dahsyatnya ayat ini ya jemaah sekalian, Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah itu sampai menulis buku judulnya Madarijus Salikin. Etapenya para traveler. Tapi traveler yang menuju kepada Allah. Ada etapenya. Ya. Ada tempat-tempat pemberhentiannya. Dan 4 jilid buku Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ini membeberkan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan begitu luar biasanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sejatinya mengandung 2 hal. Yang satu haknya Allah, yang satu adalah haknya hamba. Dan siapa yang menunaikan haknya Allah, Allah nggak akan melalaikan dan melupakan haknya hamba. Haknya Allah adalah kita beribadah kepadanya semata, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebagaimana hadis yang disebutkan juga oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid. Ketika beliau bertanya kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba dan apa haknya hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu wa rasuluhu a'lam. Jawab Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jawaban Rasulullah, ya, haqqullahi 'alal ibad, ya, alla yusyrika bihi syai'ah. Ya. Haknya Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah apa? Adalah
Ayya'budallaha wa la yusyrika bihi syai'a. Yaitu menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini haknya Allah. Dan siapa yang menunaikan haknya Allah ini, yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, maka haknya hamba adalah alla yu'adziballahu. Allah nggak akan mengadabnya. Man la yusyrika bihi syai'ah. Yaitu siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Allah Azza wa Jalla, ya, tidak akan menyekutukan, tidak akan mengadab siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak yang akan Allah berikan kepada seorang hamba. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kata Rabb itu sangat berkaitan dengan ma'bud, al-ilah, sesembahan. Ya. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu seringkali mengulang-ulang, ya, berkenaan dengan penjelasan ini karena pentingnya hal ini. Beliau sebenarnya sudah menerangkan hal ini. Ya, namun beliau ulangi lagi. War-Rabb huwal ma'bud. Rabb itu adalah sesembahan yang disembah. Ya, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan luar biasa jemaah sekalian. Ya, alim rabbani, ya, seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau itu hampir dan nyaris tidak pernah melepaskan perkataannya kecuali diiringi dengan dalil. Selalu beliau iringi dengan dalil. Selalu beliau ikutkan dengan dalil. Dan ini adalah ciri-ciri seorang alim Rabbani. Artinya beliau tidak hanya berkata berangkat dari dirinya sendiri. Dan sungguh alangkah kejinya mereka yang menuduh dan menjelek-jelekkan, menfitnah dan berbuat kedustaan yang besar kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dikatakan beliau membawa mazhab baru. Ya, mazhab yang sesat. Beliau mengklaim dirinya sebagai nabi dan seterusnya. Ini adalah tuduhan yang besar. Hadza buhtanun azim. Padahal siapa saja yang mau mempergunakan hatinya yang bersih, akalnya yang sehat, fitrahnya yang lurus, ketika membaca risalahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dia akan dapati ini adalah, ya, tulisan yang bermanfaat, yang lurus. Bukan berangkat dari orang-orang yang sesat, bukan berangkat dari orang-orang yang menyimpang. Ya. Asalkan dia mau objektif, dia mau mempergunakan akal sehatnya, dia mau masih mempergunakan fitrahnya yang masih lurus. Karena kenapa? Karena kebenaran, dan kebenaran itu tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah, maka kebenaran itu akan selaras dengan fitrah yang sehat. Siapa yang fitrahnya masih sehat, maka dia akan mudah menerima kebenaran. Karena itu jamaah sekalian, dakwah sunniyah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah tauhid, itu adalah dakwah yang selaras dengan fitrah. Dakwah yang selaras dengan fitrah adalah dakwah yang mudah, lebih mudah sebenarnya untuk diterima. Asalkan manusia fitrahnya masih belum begitu rusak, maka dakwah ini adalah dakwah yang akan mudah diterima. Alhamdulillah, kenyataannya memang demikian. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Kita perhatikan dakwah ini semakin merebak dan semakin banyak. Dan ini semua tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik dari Allah dan hidayah bayan wal irsyad berupa bimbingan dan penjelasan dan nasihat dari para duat-duat, dari para dai-dai, para ustadz-ustadz yang menyuruh dan mengajak kepada akidah yang sahihah dan manhaj yang sahih, yaitu dakwah yang mubarakah, yang penuh dengan keberkahan, dakwah tauhid ini. Ya. Dan karena itu makanya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita perhatikan bahwasanya di antara ciri dan tanda dai-dai sunniyah, dai sunnah, dai yang lurus, ya, itu mereka akan kita dapati jarang ketika menyampaikan sesuatu melainkan mereka akan mengiringinya dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena para duat Sunnah ini mereka tidak mengajak untuk mengikuti diri mereka, tidak mengajak untuk mengikuti person mereka, tidak mengajak untuk mengikuti pemikiran mereka, tidak mengajak untuk mengikuti jamaah mereka, dan tidak mengajak untuk mengikuti organisasi, lembaga atau apapun. Tapi mereka mengajak untuk mengikuti
Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka mengajak untuk mengikuti pemahaman para sahabat dan para salaful ummah. Dan ini adalah doa-doa para da'i yang mengajak kepada jalan Allah. Ad-du'atu ilallah. Karena mereka senantiasa tidak melepaskan dari wadalilu qauluhu ta'ala, wadalilu qauluhu ta'ala, wadalilu qaulu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena itu makanya Syekh di sini seringkali mengucapkan wadalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes. Surat Al-Baqarah ayat 21-22, yaitu ketika Syekh menyebutkan warabbu huwal ma'bud. Rabb itu adalah al-ma'bud. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah 21-22. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Allah menyeru kepada manusia. Di sini Allah tidak menyeru hanya kepada orang beriman. Allah tidak menyeru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi Allah menyeru kepada sekalian manusia. Artinya ini adalah kewajiban bagi semua manusia. Tidak diseru oleh Allah hanya untuk orang-orang beriman saja. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. U'budu rabbakum. Nah, perhatikan. U'budu, sembahlah. Ibadahilah. Mengabdilah. Ya, hanya kepada Rabbmu, Rabb kalian. Ya, sembahlah Rabb kalian. Ya, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Yang Rabb kalian itu, pencipta kalian itulah yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah yang menciptakan diri kita, Allah yang menciptakan bapak ibu kita, kakek nenek kita, semua. Orang-orang sebelum kita Allah yang menciptakan semuanya. Ya, la'allakum tattaqun, ya. Agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar kalian bertakwa, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya. Ya. Allah ingatkan kita untuk memperhatikan nikmatnya. Ya. Allah seru manusia, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabbmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Kemudian Allah ajak kita untuk merenung, berfikir, mempergunakan akal sehat kita, mengobservasi dan mencermati. Ya. Allah yang alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan. Artinya kita bisa hidup di atasnya. Kita bisa tinggal di atasnya. Kita bisa berdiam di atasnya. Karena Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan. Bukan artinya hamparan itu Allah jadikan bumi datar, ya. Ya, ini adalah pemahaman yang tidak benar, ya. Yaitu menganggap flat earth dan yang semisalnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya jadikan bagi kalian bumi itu firasyan, itu sebagai alas bagi kalian, untuk kalian, sebagai hamparan untuk kalian. Sehingga kita bisa hidup di atasnya, bekerja di atasnya. Ya, kita bisa beternak, bercocok tanam, ya, dan beraktivitas di atasnya. Kemudian wassama abina'ah, dan langit itu sebagai atapnya. Artinya kita ini ya menginjak kaki di bumi dan di atas kita ada langit. Langit kita adalah atap. Ya. Kemudian Allah terangkan wa anzala minas sama'i ma'an. Kemudian Allah turunkan dari langit itu air, yaitu air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, dan dari air hujan itu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dengannya tumbuh-tumbuhan. Ya. Allah tumbuhkan, keluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian, karunia bagi kalian. Baru kemudian Allah berikan larangan. Ya. Setelah Allah ingatkan kita tentang nikmat dari Allah, kemudian Allah iringi dengan larangan. Ini uslub yang luar biasa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Kalau begitu janganlah kamu itu menjadikan bagi Allah itu ada sekutu-sekutu. Ya. Ada ya tandingan-tandingan bagi Allah. Padahal kamu mengetahuinya. Padahal kamu ngerti, ya. Kamu tahu, ya. Baik.
Kemudian qala al-muallif rahimahullah, ya penulis rahimahullahu taala melanjutkan, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau menukilkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Luar biasa. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu dituduh anti madhab. Dituduh mencela para ulama. Dituduh tidak menghormati para ulama. Dituduh membuat madhab sendiri. Dituduh menyombongkan diri dan seterusnya, tuduhan-tuduhan yang keji. Padahal siapa saja yang menelaah buku beliau akan mendapati bahwasanya beliau termasuk orang yang sangat memuliakan para ulama dan seringkali menukilkan ucapan-ucapan mereka, menukilkan ucapan-ucapan para ulama. Karena beliau tahu, ya, para ulama inilah yang memiliki banyak sekali, ya, manfaat, yang memberikan manfaat buat umat, ya, lantaran effortnya dengan izin Allah dalam rangka untuk menyebarkan ilmu. Makanya beliau pun menukilkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahaqqu lil ibadah. Ketika menafsirkan ayat ini Al-Baqarah ayat 21-22. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, al-khaliqu li hadhihi al-asya'. Al-Khaliq, sang pencipta yang menciptakan semua hal ini, yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, menciptakan bumi sebagai hamparan buat kita, langit sebagai atap buat kita, yang menciptakan akhirnya dari langit itu, dari awan, ya, air itu pun turun ke bumi, menurunkan air dari bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan tanaman-tanaman tumbuh darinya. Kemudian kita mengambil manfaat darinya, ya. Maka al-khaliqu li hadhil asya', pencipta yang menciptakan segala sesuatu ini, wal mustahiqqu lil ibadati, maka dialah yang berhak, dialah yang patut, yang layak satu-satunya untuk diibadahi, untuk disembah. Ya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, ini adalah suatu perkataan yang mungkin tampak ringkas dan sederhana, tapi sebenarnya sangat luar biasa. Ya. Ketika beliau menerangkan bahwasanya Ar-Rabb maknanya adalah Al-Ma'bud. Ar-Rabb, pencipta kita, pemilik kita, penguasa kita, pengatur kita. Maka dialah yang berhak, mustahiq lil ibadah, untuk disembah. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa, ya, bahwasannya Allahu Rabbuna, Allahu Ar-Rabb, dia adalah satu-satunya al-ma'bud atau ma'bud, ya, yang paling benar. Sesembahan yang benar. Ya. Adapun selain Allah adalah sesembahan yang tidak benar. Jadi dari sini kita tahu, ya, ternyata banyak manusia mereka menjadikan selain pencipta mereka, selain, ya, yang memberikan mereka hidup dan mati, yang menghidupkan dan mematikan mereka, selain yang memberikan mereka rizki, selain yang memberikan mereka manfaat dan madarat, selain yang mengatur semua urusan mereka, sebagai al-ma'bud, sebagai sesembahan. Ada manusia-manusia yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain penciptanya. Bukan penciptanya tapi disembah. Bukan pengaturnya tapi disembah. Bukan pemiliknya tapi disembah. Bukan penguasanya tapi disembah. Bahkan yang disembah itu mereka buat sendiri. Bahkan yang disembah itu mereka ciptakan sendiri. Bahkan yang disembah itu butuh dengan pertolongan orang-orang yang menyembahnya. Dan yang disembah itu tidak bisa menciptakan, meskipun menciptakan diri mereka sendiri. Atau bahkan menciptakan lalat. Atau yang lebih remeh daripada itu. Karena itu, ya, tidak ada manusia atau makhluk yang paling bodoh, mohon maaf, di muka bumi ini, melebihi daripada orang-orang musyrikin.
Dan tidak ada orang yang lebih zalim di muka bumi ini melebihi daripada orang-orang musyrikin. Dia tahu dirinya diciptakan Allah, tapi dia tidak menyembah hanya kepada Allah. Dia tahu dirinya diberikan rezeki oleh Allah, tapi dia juga sering bertabaruk meminta-minta kepada selain Allah. Dia tahu bahwasanya hidup dan matinya di tangan Allah, tapi dia malah melakukan perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adakah manusia yang lebih zalim daripada ini? Tidak ada ya jemaah sekalian. Kalau diibaratkan, bagaimana menurut Anda sekiranya ada seorang budak, ada seorang budak yang mana si budak ini itu dimiliki oleh seorang majikan yang membelinya dengan harga yang mahal. Lalu kemudian budak ini diberikan rumah yang mewah, diberikan fasilitas yang nyaman. Kemudian si budak ini hanya diminta bekerja dalam satu hari hanya 1 jam saja. Kemudian majikannya begitu baiknya, memperhatikan dirinya, memberikan dia fasilitas dengan begitu banyaknya. Tapi ternyata si budak ini, alih-alih dia bekerja, mengabdi kepada majikannya, dia malah bekerja untuk orang lain yang nggak ngasih dia gaji, nggak memberi dia fasilitas, nggak memberikan dia apa-apa, nggak ngasih apa-apa. Tapi dia malah bekerja untuk selain majikannya. Dan kita bicara tentang manusia nih, kita bicara tentang makhluk loh ya. Yang makhluk itu tentu saja lebih lemah, lebih rendah. Dan Allah baginya mathalul a'la, perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Nah sekarang kita ngomong tentang sesama makhluk saja. Ada orang seperti ini, kita akan mengatakan ini orang nggak tahu diri, ini budak nggak tahu diri, ini budak kurang ajar. Ini budak sangat zalim sekali. Nggak tahu terima kasih kepada majikannya. Lantas sebagaimana dengan kita ya jamaah sekalian, yang Allah begitu baiknya kepada kita. Allah karuniakan nikmatnya kepada kita sebanyak bilangan yang kita nggak sanggup untuk menghitungnya. Kita nggak sanggup untuk menghitungnya. Karena setiap kali kita menghirup napas dan menghembuskan napas, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali mata kita melihat segala sesuatu dengan warnanya, dengan cahayanya dan seterusnya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendengarkan segala sesuatu dan kemudian kita mendengarkan perkataan-perkataan yang mengandung manfaat di dalamnya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa sering kita lalai dari nikmat tersebut. Nah, karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran apabila sampai ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya seringkali manusia itu akan merasakan nilai dari atau value dari suatu kenikmatan ketika kenikmatan itu hilang darinya. Dia akan merasakan itu adalah suatu nikmat yang besar baginya. Contohnya misalnya, orang yang sakit, dia akan merasakan betapa nikmatnya sehat. Betapa sehat itu adalah sesuatu yang paling nikmat ketika dia mengalami sakit. Karena sakit dia makan nggak enak, tidur nggak enak, semua nggak enak. Dan ketika dia ingat masa-masa sehatnya, itu adalah masa yang paling penuh dengan kenikmatan. Sehingga dia semakin merasakan begitu nikmatnya kesehatan tersebut. Juga demikian, kehidupan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya jamaah sekalian, sekiranya Allah tidak memberikan nikmat apapun kecuali nikmat hidup, maka ini sudah cukup bagi kita untuk bersyukur. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Tapi ternyata Allah berikan lebih daripada itu. Hidup ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita merasa nikmatnya hidup ketika hidup itu sudah hilang dari kita, maka sudah tidak ada lagi kesempatan. Kalau kita sakit, masih ada kesempatan sembuh. Kita masih bisa merasakan nikmatnya sehat. Tapi ketika hidup ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita.
Yang ada adalah penantian dan penyesalan. Kita akan senantiasa terus-menerus berada di dalam penyesalan. Ya laitani, ketika kita sudah meninggal dunia, duhai seandainya aku kembali lagi ke dunia, minta kepada Allah agar kita dikembalikan lagi ke dunia untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya, agar aku bisa beramal soleh. Ya, agar aku bisa banyak melakukan amal-amal soleh, di antaranya bersedekah. Ya. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekarang sudah pukul 11 lewat 13 ya. Baik ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini karena mungkin ada pertanyaan. Ya silakan yang ingin bertanya boleh secara langsung dengan cara mengaktifkan mic-nya atau boleh di chat ya. Boleh di chat. Ya, silakan tinggalkan pertanyaan di chat, nanti insya Allah akan saya bacakan langsung. Ya, jadi pertanyaan nggak usah dikirim via WA ya, karena kita online-nya via Zoom. Yang ingin bertanya silakan boleh langsung menyalakan mic-nya atau boleh meninggalkan pertanyaan via chat. Ya. Coba saya cek dulu ya. Baik. Silakan yang ingin bertanya. Nah, nggak ada ini ya, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Ya. Ya. Baik, coba saya lihat di YouTube mungkin ada pertanyaan. Juga masih belum ada pertanyaan ya yang ada di YouTube ya. Di Zoom juga nggak ada pertanyaan juga ya. Padahal kemarin-kemarin banyak pertanyaan masuk tapi via WA ya. Ya. Baik ya, mungkin sembari menunggu pertanyaan ya. Saya lanjutkan dulu sedikit ya. Ya qala al-mu'allif rahimahullahu taala ya. Sang penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini mungkin apa saya bacakan saja, nanti insyaallah penjelasannya akan kita bahas di pertemuan kita yang berikutnya. Ya. Wa anwa'ul ibadati allati amara biha mithl al-islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a wal khauf wal raja wa tawakkul wal raghba wal rahba wal khusyu' wal khashya wal inaba wal isti'anah wal isti'adah wal istighatsah wal dhabhu wal nadharu wa غير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Kata Syekh, ya, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha, ya, jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, di antaranya adalah al-Islam wal iman wal ihsan. Ternyata Islam, iman dan ihsan itu termasuk ibadah. Kenapa? Karena Islam itu di dalamnya ada syahadatain, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Iman juga termasuk ibadah hati. Di situ ada iman kepada Allah, bahkan ini pokok.
iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Dan juga ihsan. Ihsan ini tingkatan hamba yang paling tinggi, yaitu ketika dia beribadah, ya. Ini kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, atau kalau enggak, ya, engkau dilihat oleh Allah. Nah, di antaranya, kata beliau, di antara bentuk ibadah, doa. Doa. Ini adalah sesuatu yang bisa kita ajarkan dari semenjak anak-anak kita masih kecil. Al-khauf, takut kepada Allah. Ar-raja, mengharap kepada Allah. At-tawakkul, bertawakal atau pasrah kepada Allah. War-raghbah, ya, apa namanya, juga sama, penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. War-rahba, ya, merasa cemas, khawatir, takut, ya, atas kemurkaan Allah dan yang semisalnya. Wal khusyuk, khusyuk termasuk ibadah. Ya, khusyuk. Kemudian khasyah. Khasyah juga artinya takut, ya, tapi takut yang berangkat dari ilmu. Wal inabah, kembali kepada Allah. Jadi taubat, inabah itu juga termasuk ibadah. Wal isti'anah, meminta tolong kepada Allah, ibadah. Wal isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. Seperti ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu isti'adzah, itu termasuk ibadah kepada Allah. Wal istighatsah, ya. Istighatsah, mohon pertolongan, ya. Apa namanya? Talabul ghauts. Itu juga termasuk ibadah kepada Allah. Az-zabh, menyembelih, berkorban, termasuk ibadah. Nazar, ibadah, dan selainnya min anwa'il ibadah, ya, allati amarallahu biha kullaha lillah, yang mana ini semua Allah perintahkan adalah untuk Allah semata, enggak boleh dipalingkan kepada Allah, ya. Dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid ini adalah milik Allah. Bayangkan, masjid juga milik Allah. Janganlah kalian menyembah, ya, kepada satupun di dalam masjid tersebut, ya, di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya Syekh mengatakan faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Siapa yang memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah tadi yang disebutkan kepada selain Allah, maka dia telah musyrik kafir, bukan Islam lagi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang berdoa menyeru kepada, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal dia tidak memiliki burhan, dia enggak punya bukti yang nyata tentangnya, maka sesungguhnya hisabnya, perhitungannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan beruntung, dan orang-orang kafir itu tidaklah akan beruntung. Tidaklah akan beruntung. Nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Ya. Nah, sebab nanti di sini Syekh akan menerangkan satu persatu tentang jenis-jenis ibadah ini. Baik, ini sudah ada pertanyaan. Bagaimana menumbuhkan rasa diawasi Allah saat beribadah? Jadi ya jamaah sekalian, menumbuhkan muraqabatullah, merasa diawasi Allah, itu adalah, ya, bukan hanya pada saat beribadah, tapi di setiap saat. Kita harus menghadirkan kita senantiasa merasa diawasi Allah. Ya, itulah yang dimaksud dengan muraqabah. Bagaimana caranya menumbuhkan muraqabah ini? Muraqabah itu ditumbuhkan dengan cara ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan cara kita mempelajari, mengenal, ya, memahami, ya, maknanya, dan kemudian kita juga harus mempelajari konsekuensi kandungan dari makna tersebut, maka hal ini akan semakin menambah ma'rifah kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah. Dan apabila seorang hamba semakin mengenal sifat-sifat dan nama-nama Allah, maka akan semakin bertambah mahabbahnya, akan semakin bertambah cintanya. Dan apabila semakin bertambah cintanya kepada Allah, maka akan semakin baik karakternya, akan semakin senang dia beribadah. Ya. Jadi, ya, untuk menumbuhkan muraqabah, merasa diawasi Allah,
Itu kunci utamanya adalah belajar mempelajari tentang ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi. Mempelajari tauhid asma wa sifat. Dengan seorang hamba dia mempelajari Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Penglihatan Allah sempurna, beda dengan hambanya. Kalau hambanya itu ada batasan penglihatan. Ada sesuatu yang kecil yang nggak bisa dilihat. Ada sesuatu yang jauh sudah tak tampak lagi. Dan ketika mata ini terpejam, maka kita sudah nggak bisa lihat lagi. Allah sempurna. Penglihatan Allah sempurna. Ya, yang namanya sempurna itu berarti tidak mengandung kekurangan, tidak mengandung aib. Semuanya berarti tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa melihat yang besar dan yang kecil, ya. Allah bisa melihat yang gelap, yang terang. Allah bisa melihat segala sesuatunya. Artinya, dimanapun kita berada, kita mau bersembunyi dimanapun, Allah tetap bisa melihat kita. Itu muraqabah. Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah adalah pendengaran yang sempurna. Beda dengan pendengaran makhluknya atau manusia. Kita manusia bisa mendengar. Tapi sesuatu yang jauh nggak bisa kita dengar. Sesuatu yang tidak ada di hadapan kita nggak bisa kita dengar. Sesuatu yang pelan atau berbisik-bisik nggak bisa kita dengar. Ataupun bisikan-bisikan hati orang lain kita nggak bisa dengar. Tapi Allah pendengarannya sempurna. Allah bisa mendengarkan semuanya. Ya, yang diungkapkan dengan terang ataupun yang disembunyikan di dalam hati, Allah bisa mendengarkan semuanya. Jadi dimanapun kita, ya Allah akan bisa mendengarkan apapun ucapan kita. Ucapan yang kita ucapkan dengan lisan kita ataupun yang hanya kita betikkan di dalam pikiran kita, Allah tahu dan Allah bisa mendengar. Demikian pula Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah sempurna. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala Khabir, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha cermat. Pengetahuan Allah itu adalah sangat cermat sekali, sangat teliti, ya. Allah Al-Latif, Allah Maha halus, ya. Artinya juga sama, Allah itu sangat teliti sekali, ya. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz, Allah Maha menjaga. Ya. Jadi siapa yang dia belajar Allah adalah maha menjaga, maka dia nggak akan merasa ketakutan. Dia akan menjadi seorang yang memiliki sifat berani. Karena dia tahu dimanapun dia berada ada Allah yang akan selalu menjaga dirinya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah di antara cara kita untuk menumbuhkan muraqabatullah terutama kepada anak-anak kita. Nah, di antara cara untuk mengajarkan muraqabatullah, mengajarkan sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya di antaranya dengan cara metode yang diajarkan Luqman alaihissalam, dengan cara metode tamtsil. Ya. Karena Luqman alaihissalam ketika mengajarkan anaknya, ya, tentang bahwasanya setiap amalan itu, ya, semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dengan cara apa? Luqman mengajarkan, ya, dengan cara tamtsil, ya, sebagaimana dalam surat Luqman, ya, yaitu ayat ke-16, ya bunayya, wahai anak, ya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin, ya, kata Luqman alaihissalam, ya, nak, sesungguhnya nak, ya, apabila ada suatu, ya, sekecil biji sawi, ya, jadi intinya sesuatu yang kecil, fatakun fi sakhratin, dan sesuatu itu yang kecil tadi itu ada di batu. Ya, jadi Luqman seakan-akan mengajak anaknya untuk mencermati batu. Ini adalah kita mengajarkan mereka, anak-anak kita, ya, dengan metode tamtsil ini agar mereka lebih mudah memahami karena kita sedang mengkonkretkan sesuatu, ya. Jadi ada sesuatu biji nih. Nah, kalau biji itu ada di batu, kamu bisa lihat enggak? Kira-kira bisa enggak kamu menemukan? Nah, kalau perlu kita buat game permainan, siapa yang bisa menemukan biji kecil, ya, kita taruh di batu, dia suruh nyari misalnya, ya, dan dia enggak
dapat nggak ketemu karena memang bijinya akhirnya hilang, ya. Ya, saking kecilnya susah. Bahkan mustahil bagi kita mungkin untuk bisa mendapatkannya, ya. Au fis samawat, atau berada di langit. Bijinya itu ada di langit. Kira-kira bakal bisa kelihatan nggak? Nggak bakal bisa kelihatan. Au fil ardi, atau ada di bumi yang luas seperti ini. Nah, kira-kira kita bisa nemuin nggak? Nggak bakal kita bisa menemukan, ya. Nah, tapi ya'ti bihallah. Allah tahu dan Allah akan membalasnya. Sekecil apapun itu, dimanapun itu Allah tahu dan Allah akan membalasnya. Kenapa? Innallaha latifun khabir. Karena Allah maha latif, lagi maha khabir. Allah maha halus, lagi maha cermat. Allah maha teliti. Ya, ini di antara cara kita mengajarkan kepada mereka. Allah a'lam bishawab. Baik. Wah, ini di YouTube sudah ada pertanyaan ya. Ustaz, saya ditanya tentang perbedaan manhaj dan madhab. Penjelasan yang benar mohon arahannya Ustaz. Terkadang pertanyaan ini muncul saat kita ada di grup WA yang sifatnya umum. Baik. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang perlu kita pahami bersama ya bahwasanya ya manhaj itu ya adalah thariqah, jalan, yaitu cara kita beragama. Ya. Cara kita beragama itulah manhaj ya. Jadi yang dimaksud dengan manhaj ya itu metode ya. Metode kita di dalam memahami agama ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau seorang muslim ya, ketika dia ingin memahami suatu hal ya, maka di situ harus ada metodenya. Bahkan ya misalnya kita bicara dalam skop yang lebih umum ya. Misalnya dalam hal ilmu apapun ya, kita ingin menguasainya ya. Nah, untuk menguasai suatu ilmu kita perlu manhaj di situ, kita perlu metode. Karena kata manhaj itu kalau kita perhatikan dari sisi bahasa ya, itu kan maknanya adalah at-thariq, maknanya adalah jalan ya. Jadi dia adalah jalan, cara, metode yang nyata, yang terang. Nah, juga sama di dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia apabila ingin meraih suatu tujuan, itu harus ada manhajnya, harus ada metodenya, harus ada kurikulumnya, harus ada caranya, harus ada tekniknya. Ya. Nah, jadi kalau kita katakan manhaj di sini berarti adalah cara beragama, metode beragama. Bagaimana cara dan metode beragama yang benar? Dan tentunya adalah cara metode beragama yang benar yang dituntunkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh para sahabatnya. Itu artinya adalah manhaj. Ya. Nah, bagaimana dengan madhab ya? Kalau madhab kita ketahui ya asal katanya dari kata dhahaba. Dhahaba artinya pergi. Nah, cuma di sini madhab ini maknanya adalah ya suatu tempat maknanya adalah suatu titik tolak ya. Ketika seseorang dia hendak mengeluarkan pendapat ya. Itu yang dimaksud dengan madhab ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, biasanya ya jamaah sekalian ya, madhab itu memang dia memiliki makna yang serupa dengan kata manhaj. Karena sama-sama suatu cara atau jalan, yaitu madhab. Nah, tapi ya kalau dilihat dari definisi dan cara penggunaannya, itu seringkali madhab itu berangkat dari
pendapat-pendapat, al-ara, ya, atau teori-teori, konsep-konsep ya yang sudah disusun rapi, sistematis, ya, sesuai dengan penyusunnya. Artinya ada ulama yang menjadi peletaknya. Oleh karena itu makanya disebutkan ada madhab Syafi'iyah, madhab Ahnaf, ya, Hanafiyah, Malikiyah, dan seterusnya. Dan termasuk juga madhab salaf. Artinya yaitu bagaimana metode. Kalau dikatakan madhab salaf itu sebenarnya sama dengan manhaj salaf. Ya. Nah, jadi kurang lebihnya itu ya, wallahu a'lam bishawab ya. Ustaz, bagaimana adab berdoa saat sedang sujud atau sebelum salam? Apakah harus dimulai dengan memuji Allah? Apa nih? Apakah dimulai dengan memuji Allah yang terlihat dahulu dan juga mengucapkan salawat dan salam kepada Allah? Mungkin ada tipu kali ya. Apakah harus dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, mungkin maksudnya ya, dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi memang di antara etika dan adab berdoa adalah kita ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian bagaimana ketika kita berdoa pada saat sujud ya? Ya, taib. Ketika kita sujud kita boleh berdoa, dan juga sebelum salam kita boleh berdoa. Tapi dengan doa-doa ya dengan bahasa Arab ya. Jadi tidak boleh kita berdoa melafalkannya dengan bahasa selain bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Dan doa yang paling baik adalah doa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, lalu kemudian jika seseorang dia menghafal sejumlah doa, lalu kemudian dia mengawalinya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh dari yang saya pahami adalah ini suatu hal yang tidak mengapa ya. Nah, cuman ketika ingin bersolawat kepada Nabi SAW ya, khususnya ketika sudah duduk tasyahud sebelum salam, maka sejatinya solawat Ibrahimiyah itu sudah memadai dan sudah mencukupi. Ya, sudah memadai dan sudah mencukupi. Demikian pula ketika seseorang ketika dia sedang sujud, maka sejatinya dia juga sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkan misalnya Subhanaka rabbiyal a'la, Maha suci Engkau Allah yang maha tinggi. Ya, itu sudah merupakan pujian kepada Allah. Lalu kemudian misalnya dia berdoa, dia minta kepada Allah, dia doa-doa yang ingin dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sudah pukul 11:30 ya, dan juga sudah tidak ada lagi pertanyaan yang saya perhatikan masuk baik di grup atau di YouTube ataupun di Zoom ya. Ya, jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk kajian kita di kesempatan siang hari ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang anwa'ul ibadah dan juga dalil-dalilnya dari jenis-jenis ibadah insyaallah taala. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang keliru, yang salah atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena yang batil datangnya dari diri saya, yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi